Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Dengar. Kedengeran. Oke, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk para peserta dan seluruh panitia yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar Lomba Infosession Mage ITS dengan tema menjadikan lomba sebagai sarana pengembangan diri. Yang terhormat Bapak Kozaimi selaku pembina UKM FTITC, yang terhormat Kak Riko selaku Ketua Umum UKM FTITC periode 2021, dan yang terhormat Kak Faris selaku Ketua Pelaksana Webinar Lomba Infosession Mage ITS UKM FTITC 2021, dan yang terhormat Kak Rizka Ayu Ramadhani dan Kak Amira Hanifa selaku pemateri kita pada siang hari ini, serta tak lupa seluruh panitia serta seluruh jajaran peserta yang saya banggakan pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Sapu Alam. Saya di sini selaku moderator. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan webinar Lomba Infosession Mage ITS UKM FTITC 2021. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi selama 60 menit, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi, yang kelima pembacaan kesimpulan dan penutup. Oke, baik, kita menuju pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi. Pada materi siang hari ini, kita akan dibimbing oleh dua pemateri yang sudah handal, yaitu Kak Rizka Ayu Ramadhani dan Kak Amira Hanifa. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari kedua pemateri keren kita. Oke, yang pertama ada Kak Rizka Ayu Ramadhani. Dia merupakan desainer atau game arts. Beliau alumni dari SMA Negeri 1 Sumeneb tahun 2016 sampai 2019 dan sekarang berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Oke. Dan Kak Rizka ini juga pernah menyabet beberapa lomba, di antaranya yaitu juara Harapan 3 Fashion Show Busana Muslim Kabupaten Sumeneb tahun 2008, serta juara 3 Mage 6 ITS tahun 2020. Kak Rizka ini juga anggota dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, anggota FKMS, pengurus UKM FTITC Universitas Trunojoyo Madura periode 2020, dan juga pengurus UKM FTITC periode 2021. Oke, kita menuju ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Amira Hanifa. Nah, Kak Amira Hanifa ini merupakan alumni dari SMK Telkom Malang dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2015 sampai 2018 dan sekarang berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura, program studi Teknik Informatika angkatan 2019. Nah,
Kak Amira ini juga pernah meraih beberapa prestasi, yaitu diantaranya juara 3 Game Development Competition MAGE 6, Multimedia and Game Event ITS 2020, finalis Dinacom Application Universitas Dian Nuswantoro 2020, dan juara 2 Web Development Fest Universitas Trunojoyo Madura 2019. Nah, Kak Amira ini juga memiliki banyak pengalaman, di antaranya yaitu menjadi asisten praktikum di informatika Universitas Trunojoyo Madura tahun 2020 sampai sekarang, dan menjadi COC konsumsi Gulung Tikar tahun 2021 sampai sekarang, dan pernah menjadi MC Entrepreneur Camp UKM FT ITC tahun 2020. Nah, bagaimana teman-teman? Pasti tertarik kan dengan pemateri kita yang cantik dan juga keren pada siang hari ini? Oke, sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan secara garis besar. Apa itu sih Lomba Mage ITS? Nah, Lomba Mage ITS atau Multimedia and Game Event oleh Departemen Teknik Komputer Teknologi 10 November atau WTS dengan tujuan untuk memberikan generasi muda kesempatan berkreasi sekaligus berkompetisi dalam bidang teknologi. Mage ITS sendiri terdiri dari beberapa kategori perlombaan, di antara adalah Apps Development, Game Development, dan Internet of Things atau IoT. Nah, tujuan diadakannya webinar pada siang hari ini itu untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh warga besar UKM FTITC tentang apa itu sih Mage ITS. Yang kedua, memberikan pengetahuan seputar detail perlombaan Mage ITS mulai dari pendaftaran hingga dimulainya perlombaan. Dan yang ketiga, memberikan tips dan trik dalam mengikuti lomba Mage ITS. Nah, sebelum memasuki materi, saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta bahwasanya nanti di tengah-tengah akan ada absen peserta. Nah, diharapkan para peserta untuk absen pada link yang nanti akan dikirim melalui room chat pada Zoom siang hari ini. Baik, agar tidak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Untuk Kak Ariska dan Kak Amira, tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya izin mau share screen, boleh? Apakah suara saya udah kedengeran? Baik Kak, sudah terdengar. Oke. Dan silahkan untuk bisa skip Kak. Oke. Untuk yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Kak Ska, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikenalkan tadi ya siapa saja materinya. Mungkin saya bisa perkenalkan lagi, nama saya Diska Ramadhani dari Teknik Informatika Angkatan 19. Dan saya dari salah satu tim yang mengikuti Mage 6 kemarin tahun 2020, yaitu tim Ulbadev, dan alhamdulillah kemarin juara 3 di bidang game, dan teman saya juga. Silakan Mbak. Oke, kenalin, nama saya Amira Hanifa. Saya satu tim dengan Bobadev. Dan ada lagi Robi yang kali ini mohon maaf berhalangan untuk hadir. Tapi semaksimal mungkin kita akan menjelaskan bagaimana alur dari Mage 7 ITS pada kali ini. Oke. Oke, seperti yang dijelasin tadi sama moderatornya ya, apa sih itu Mage? Jadi Mage di sini kepanjangannya itu Multimedia and Game Event. Itu adalah wadah bagi kita semua dalam berkreasi maupun berekspresi dan berkompetisi untuk menuangkan inovasi sekaligus menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi melalui serangkaian kegiatan seperti developing competition. Yaitu developing competition sendiri ada apps, IoT, dan games. Serta ada juga kegiatan olimpiade, workshop, dan webinar yang ada di Mage ini. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Amira.
Oke, di Maki 7 sendiri ini terdiri dari beberapa cabang perlombaan, di mana yang pertama itu ada UpDev, seperti judulnya. Jadi lomba ini berhubungan dengan pengembangan aplikasi, application competition. Ini semuanya secara nasional, dan UpDev ini bisa diikuti oleh mahasiswa atau siswa SMA sederajat. Lanjut, yang kedua itu ada game development, game competition. Ini juga merupakan cabang dari Maki 7 dan diadakan oleh Teknik Komputer ITS. Game competition diadakan dengan tujuan mendorong kreasi serta inovasi mahasiswa maupun siswa SMA sederajat untuk membuat sebuah aplikasi permainan atau game. Nah, pada Maki 7 sekarang, Game Dev itu mengusungkan konsep game jam sebagai keyword forward-nya. Itu kita garis bawahi karena keyword forward konsep jam itu akan menjadi minor faktor dalam penilaian nanti. Nah, selanjutnya juga ada IoT development, berarti Internet of Things competition. Ini merupakan kompetisi dari Maki 7, yaitu pembuatan alat yang memanfaatkan koneksi nirkabel atau alat yang sudah dikendalikan yang dapat terhubung atau berkomunikasi dengan alat-alat yang dikendalikan. Dan yang terakhir itu ada cabang perlombaan Olimpiade. Ini dikhususkan untuk pelajar SMA, SMK sederajat dan berfokuskan kepada 3 mata pelajaran, yaitu fisika, pemrograman, dan logika. Olimpiade ini lombanya secara tim maksimal 3 orang dan nantinya akan terdiri dari 3 babak, yaitu penyisihan, semifinal, dan final. Nah, karena berhubung pada Maki 6 kemarin kelompok kami mengikuti perlombaan game development, jadi kali ini kita akan membahas lebih jauh, lebih detail mengenai apa itu game dev Maki 7 ITS. Oke. Untuk yang pertama, di sini yang seperti saya bilang tadi, game dev jadi game dev ini cabang perlombaan dari Maki 7 yang masih dalam lingkup pengembangan game, mohon maaf. Dan di sini ada beberapa informasi yang bisa kalian pelajari sendiri secara mandiri di websitenya. Kalian bisa search di browser kalian masing-masing dengan keyword makin tanda hubung its.com. Oke, untuk yang pertama pasti kita harus mempelajari tentang guide-nya. Dan di sini akan dijelaskan oleh Kak Rizka. Oke, kita langsung ke guidebook-nya. Sekilas baca sedikit ya. Dari guidebook-nya sini itu udah lengkap. Ke bawah Mbak Mira. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri tentang deskripsi umum, ketentuan umum yang berlaku, sama alur pendaftaran, serta timeline-nya kalian bisa cermati dan kalian bisa ketahui di guidebook ini. Aku nggak mau bahas lebih dalam karena kalian bisa lihat sendiri ya untuk tanggal-tanggalnya itu kapan aja. Nah, untuk di tahap 1, di sini ada seleksi proposal, di mana ada nomor 1 ini proposal berisi ide orisinil. Nah, di sini aku mau jelasin tentang proposalnya. Jadi untuk proposal berisi ide orisinil, maksudnya itu kan original dari pemikiran kalian, tidak kayak nyontek dari proposal lainnya, dan benar-benar original dari pemikiran kalian, dan kata-katanya itu kalian buat sendiri. Nah, yang kedua, ada proposal harus bisa direalisasikan ke dalam bentuk game yang sesuai di tahap 2 jika lolos. Nah, isi dari proposal yang kalian buat itu nantinya akan harus kalian realisasikan atau udah kalian jabarkan ke gamenya nanti, dan itu ditagih di tahap kedua. Jadi di tahap kedua nanti itu sudah menggambarkan semua fitur yang ada di proposal. Nah, yang ketiga itu proposal tidak mengandung unsur sara. Mungkin teman-teman sudah mengerti lah ya unsur sara itu apa aja. Dan selanjutnya ada proposal yang dibuat harus menyantumkan poin-poin sebagai berikut. Nah, di sini kalian benar-benar harus melihat poin-poin yang dibutuhkan oleh panitia maupun tim penilai. Nah, di sini ada deskripsi singkat game, semacam abstrak
abstrak semaksimal 1 halaman. Kalau saya kasih contoh, boleh minta tolong share screen ya, yang proposal. Nah, ini contohnya dari proposal yang kemarin, proposal kita. Untuk di awal ya formatnya dengan seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan seperti hiasan-hiasan di template-template seperti itu biar lebih menarik dan masuk ke konsep kalian. Ke bawah Mbak Mira, ya seperti itu contohnya. Mungkin bisa jadi referensi. Oke, di sini kan yang pertama yang mage kemarin, di situ latar belakang duluan, 1 lembar maksimal juga 1 halaman. Nah, beda di sini sama yang mage sekarang, deskripsi singkat dengan latar belakangnya itu diubah, dibalik. Jadi latar belakang yang dulu yang pertama malah sekarang harus deskripsi singkat gamenya duluan. Nah, cuman di situ perbedaannya juga di sini selanjutnya di guidebook-nya ada sasaran pasar dan marketing dari game. Benar, latar belakang dan tujuan pembuatan game. Nah, di sini untuk tujuan pembuatan game sendiri sama ada. Dan selanjutnya ada. Nah, sasaran pasar ini sebenarnya di kami sudah ada. Dari dulu itu ada namanya target audience. Jadi target kalian untuk membuat game itu untuk kepada umur berapaan gitu. Dari umur 14 sampai 50 tahun kah? Nah, di situ kalian juga di Mage 7 ini ada spesialnya, itu ada marketing. Nah, di Mage 6, marketing tidak dibahas dalam proposal. Tapi gimana caranya kita emang membuat poin menarik sendiri di dalam game itu, gimana caranya buat kita marketing. Nah, di sini di Mage 7, benar-benar dibahas masalah marketing di proposal. Jadi, selanjutnya ada penjelasan dan tutorial singkat mengenai mekanisme game. Nah, ini ya kayak alur ceritanya, berapa stage yang kalian buat, cara bermainnya seperti apa. Lanjut ada desain dan aset game, ya mockup kalian, contohnya seperti ini. Nah, ini kayak per stage atau di home, kalian bisa taruh di situ. Dan selanjutnya bisa kalian lihat sendiri, nah itu per stage kan diperlihatkan nanti di tahap kedua, dipertanyakan. Ditagih itu. Nah, ada beberapa stage seperti di contohnya. Oke, di sini juga bedanya dari yang kemarin itu lebih kompleks saat seperti software apa yang digunakan, terus software programming apa yang digunakan itu juga dipertanyakan. Namun sekarang sudah tidak perlu di proposal, langsung ke mekanisme game. Oke, itu aja proposal dari kami, contohnya mungkin bisa dijadikan referensi teman-teman. Oke, di sini juga ada beberapa tips, Riz, untuk proposal yang kita buat. Benar, mungkin bisa membantu teman-teman nanti kalau emang mau ikut Mage 7 ITS ini. Yang pertama itu ada inovatif dan kreatif. Jadi walaupun isinya itu sesuai formatnya dari panitia, kalian tuh dari kata-kata ataupun kalimat, setidaknya bagaimana caranya membuat tim penilai atau juri itu tertarik dengan kalimat dan kata kalian untuk memikirkan bagaimana game ini akan berjalan. Nah, yang keduanya ada sesuai format. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai formatnya itu kalian oh ini lebih inovatif, formatnya aku bikin kayak gini. Nah, jangan, karena itu format udah dari panitia. Dan yang kalian bisa ubah-ubah di situ bagian kayak latar belakang isinya, atau kalian bikin kalimatnya lebih menarik, dan temanya mungkin kalian bisa mengambil dari tema apapun yang menurut kalian itu bisa menjadi poin di game kalian. Nah, yang ketiga itu ada konsep ide dan implementasi yang jelas. Konsep ide ini kan misal kalian sebagai writing di dalamnya. Nah, itu kan di dalamnya kalian nggak mungkin berpikir sendiri konsep ide gamenya mau gimana. Siapa tahu kalian mau bikin 2D, teman kalian mau bikin 3D. Nah, bagaimana caranya konsep ide dan implementasi yang jelas itu akan terlaksana, yaitu didiskusikan dulu. Jadi konsep ide didiskusikan bersama 2 teman kalian, dan implementasinya nanti di tahap proposal ini, kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi, boleh berekspektasi tinggi, tapi untuk fitur, setidaknya kalian berpikir, oh aku tuh bisa bikin ini berjalan cuma sampai sini, ya udah di proposal aku
cuma bisa tembak-tembakan aja gitu. Di tahap kedua itu implementasinya kalian gitu. Terus yang keempat ini berdasarkan kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian yang saat ini dan yang kemarin kan beda. Jadi gimana caranya kalian seperti yang tadi Mbak Mamiranya jelaskan, itu kan ada forward dari programmingnya yang diubah dari tema yang Mage 7 sekarang. Nah, di sini itu kriteria penilaiannya menurut saya Mage 7 emang lebih ribet. Nah, gimana caranya kalian itu berdasarkan kriteria penilaian yang ada, game itu bisa kalian buat. Nah, yang kelima ini ada poin menarik atau kelebihan dari game. Nah, misal kalian punya poin menarik atau kelebihan dari game berupa asetnya atau kayak alur ceritanya, kalian bisa misal alur cerita kalian tuh menarik banget nih. Nah, kalian bisa lebih-lebihkan itu di story sama di bagian latar belakang. Nah, walaupun nanti ada maksimal 1 halaman, cuman ya kalian setidaknya kata-katanya tuh menarik gitu loh. Nah, yang terakhir ada marketing yang meyakinkan, karena Mage 7 sekarang ada bagian sebab marketing nih. Nah, jadi kalian tuh pertanyakan di dalam proposal itu, misal kalian PC itu mau promosi gimana, kalau game mobile itu mau promosi gimana, itu harus meyakinkan para tim penilai dan juri yang ada. Oke, Mbak Amira, cukup untuk tips proposalnya. Oke, kalau proposal udah, kita balik lagi ke guidebooknya. Setelah tahap 1 proposal, di sini tahap 2-nya pembayaran proposal dan pengiriman game serta video. Oke, untuk ketentuan dari game sendiri, sebelumnya kita mau informasikan kalau game yang kita lombakan tadi kemarin itu juga bisa diakses. Bisa kalian lihat di Play Store, bisa kalian unduh, bisa kalian mainkan. Keywordnya Save the World Bebadev. Itu game yang telah kita lombakan, alhamdulillah juga mendapatkan juara. Oke, kita balik lagi mengenai ketentuannya. Ketentuan game di sini yang pertama minimal memiliki seluruh fitur utama yang telah tercantum di proposal. Ini yang seperti dibilang Kak Rizka tadi, jadi fitur-fitur yang udah tertulis dalam proposal itu harus sudah terlaksana di gamenya. Kemudian game dikirim dalam bentuk executable file dan apabila game tersebut memerlukan koneksi server secara lebih, pastikan itu berjalan dengan lancar karena kalau ada kegagalan itu bukan tanggung jawab juri maupun panitia. Dan di video trailernya itu juga ada. Di sini ketentuannya penjelasan latar belakang. Ini pasti banget. Oke, sebelumnya mungkin Kak Rizka bisa ngirim link trailer kita, lomba kita kemarin. Bisa kalian jadikan referensi untuk kalau ikutan Mage 7 sekarang. Oke, balik lagi penjelasan latar belakang. Untuk penjelasan latar belakang sendiri, kalian bebas sekreatif mungkin bisa voice over atau deskriptif, dan yang lain-lain itu terserah kembali lagi kepada tim kalian. Kemudian ada gameplay dari game, berarti itu demo dari game kalian, itu dijalankan semuanya. Serta pada saat demo itu mekanisme cara bermain serta fitur-fiturnya juga harus terlaksana. Maksimal 5 menit, dikirim dengan format 720 p MP4. Selebihnya terserah kalian semenarik mungkin. Dan di sini ada beberapa informasi yang bisa kalian pelajari sendiri, seperti format, pengiriman, yang lain-lain. Oke. Apabila tahap 2 udah kita pelajari, nah, ini tahap terakhirnya, tahap 3, yaitu presentasi dan exhibition. Di tahap 3 ini hanya 5 tim yang lolos dari tahap 2, berarti cuma 5 tim dan akan melakukan presentasi secara online. Oke, apa yang perlu disiapkan dalam tahap 3? Itu yang pertama yang pasti internet yang memadai, itu pasti karena kita secara online. Kemudian PowerPoint untuk presentasi
dan diharapkan untuk menggunakan dua device, di mana satu itu untuk share screen dan yang satunya untuk webcam. Kemudian di sini presentasi maksimal itu 30 menit, di mana di dalamnya sudah termasuk dewan juri. Jadi untuk latihan presentasi itu pasti udah ada, pasti dilakukan yang namanya tim. Itu kalian udah memperkirakan berapa menit yang dibutuhkan untuk kalian presentasi dan berapa menit kemungkinan tanya jawab itu terjadi seperti itu. Dan nantinya kalau presentasi, untuk ikut presentasi harus bersedia untuk menunjukkan source code dan aset apabila dimintai oleh dewan juri. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong mengenai PowerPoint, di sini aku mau nunjukin. Oke, sebelumnya tips dulu deh. Tipsnya nggak jauh beda dengan proposal. Di sini yang pasti inovatif dan kreatif. Ini bebas banget dilakukan tanpa ada batasan selagi masih berhubungan dengan tema kalian, tema game kalian. Kemudian konsep, ide, dan implementasi yang jelas. Oke. Dan yang terakhir, poin dan presentasi kita sebutin kelebihan-kelebihan semua yang ada di game kita. Aku tunjukin PPT yang kemarin kami lombakan. Bentar. Sebenarnya ini bukan acuan 100% untuk PPT di lomba-lomba, tapi setidaknya ini bisa sedikit menjadikan referensi kalian kalau ikut di berbagai perlombaan seperti itu. Yang pasti di judulnya, di slide pertama itu ada nama game kalian dan nama tim kalian. Oke, setelah kita slide pertama, yang pasti di slide kedua itu ada perkenalan sebelum mengenalkan game kita, ada perkenalan diri, dan ada job disk-nya, job disk masing-masing. Oke, sebelum ke inti dari gamenya, pasti ada latar belakang. Yang namanya PowerPoint, yang pasti dicantumkan hanya poinnya saja. Kalau bisa jangan ada deskripsi, kalau bisa. Di sini latar belakangnya kita tulis by develop save the world, seperti itu. Oke, di sini juga ada stories, selanjutnya ada stories. Alur sedikit cerita mengenai perjalanan save the world nantinya. Nah, dibikin minim kata yang penting. Yang namanya PowerPoint berarti poinnya saja. Oke. Karena yang kembali lagi dengan tips kelebihan apa saja, di sini target user menjadi kelebihan kami dan yang pasti kita cantumkan di dalam PPT. Dan di sini juga ada bagaimana cara kami membuat gamenya. Di sini menggunakan Adobe XD, Focus, serta Adobe Illustrator. Kemudian application demo. Nah, pada saat application demo sebisa mungkin untuk menjelaskan semua fitur-fiturnya. Kembali lagi ke poin yang tadi, kelebihan-kelebihan dari game itu harus disebutin dan kita nggak nunjukin secara deskriptif di PPT-nya, tapi kami menunjukkan pada saat demonya. Jadi kita tunjukin fitur-fiturnya, kemudian kelebihan masing-masing. Mungkin dari, kalau kita kemarin itu dari karena Save the World ini mengimplementasikan permainan Endless Fall, jadi bagaimana si ikonik itu kanan, kiri, atas, bawah, kemudian kalau terjadi kalah itu akan mendapatkan apa, reward apa, kalau menang juga akan mendapatkan reward apa, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk stick, untuk alur dari awal banget sampai akhir itu pasti juga dijelaskan. Ini mengenai PPT-nya. Oke, udah. Tapi nggak semua PPT dalam perlombaan harus ini, nggak harus. Kalian bisa memasukkan apa aja selagi itu menjadi kelebihan dari karya kalian.
Oke, ini udah, PPT-nya udah, aku tunjukin mengenai mock-up sedikit aset yang diperlukan. Di sini aku nunjukin mock-up mengenai Save the World. Oke, untuk mock-up sendiri, ini ditulis kita referensinya apa aja. Jadi untuk penentuan ide, itu yang pasti banyak banget referensinya. Nah, kalau banyak banget referensinya, nggak mungkin dong kita mau 100% sama. Yang pasti kita harus ATM, amati, tiru, serta modifikasi. Untuk mockup itu nggak perlu banyak icon. Kalau mau masukin icon juga bisa untuk ngepasin ini pas atau enggaknya juga bisa. Yang penting itu harus ada. Sampai akhirnya nanti akan terbentuklah seperti ini. Untuk mendapatkan ini, pasti kita diskusi bersama dengan tim. Yang namanya tim selalu harus ada yang namanya diskusi. Mau ini satu teks itu berapa panjangnya, berapa poin yang harus diterima, minimal poin, maksimal poin, itu harus ada. Seperti itu, mengenai sedikit mock-up Save the World. Oke, kembali lagi ke guide-nya. Presentasi serta exhibition. Presentasi udah, kemudian mock-up juga udah. Di sini ada teknis-teknis yang bisa kalian pelajari sendiri. Ini juga ada informasi penghargaan serta kriteria penilaian yang seperti Kak Rizka bilang tadi, yang namanya kriteria penilaian berarti ini beratnya untuk penilaiannya. Ini harus dipahami secara lebih. Lalu sampai di sini udah kita simpulin, bisa kita simpulkan kalau kenapa sih kita harus ikutan Mage 7. Oke. Ada yang tahu kenapa? Oke, sini aku awalin dulu. Yang pertama pasti yang namanya tim, yang namanya perlombaan itu sebuah challenge yang pasti mengasah skill kita. Mungkin bagi teman-teman yang jago di writing, jago buat proposal, jago buat kata-kata, cari teman yang bisa di desain grafis, programming, atau yang bisa apapun. Yang selagi itu punya visi misi yang sama. Misal, aku jago proposal, aku punya ide untuk joinan di Mage 7, aku butuh orang, berarti aku membutuhkan orang, teman-teman yang memenuhi kriteriaku, seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang jago di desain grafis, ini waktunya kalian nunjukin portofolio kalian. Biasanya yang jago desain grafis ini udah punya portofolio yang biasanya disimpan di beberapa aplikasi. Ini waktunya kalian untuk memamerkan ke teman-teman, aku punya icon ini nih. Bisa nggak ya dimasukin ke lomba? Apa idemu? Mungkin ini bisa kok jadi referensi seperti itu. Dan yang pasti yang namanya game selalu ada yang namanya programming. Ini perlu banget. Teman-teman yang jago di programming, ini waktu kalian untuk bersaing dan pilih-pilih teman. Dan juga kalau Kak aku bisa di bidang itu tapi aku nggak ahli, gimana? Ya nggak usah ragu karena di sini yang namanya lomba dan yang namanya tim itu pasti ada yang namanya diskusi. Nggak mungkin dong semisal yang desain grafis atau satu orang, nggak mungkin aku mikirin satu satu permainan dari awal sampai akhir, nggak bisa dong aku mikirin kayak gitu. Mungkin ada teman kalian yang punya ide, teman kalian yang punya referensi, itu bisa memberikan masukan dan itu menjadi solusi, menjadi tambahan planning hayalan ide kreatif untuk tampungan-tampungan ide yang lain. Selain itu, di sini ada poin membangun kerjasama tim. Oke, flashback sedikit mengenai manajemen progres di Save the World Bubatif kemarin. Saya, Rizka, dan Robi itu setiap minggunya ada progres dan
cari referensi sebanyak mungkin untuk mendapatkan self reward ini juga nggak langsung karena berhubungan dengan self reward ini berhubungan dengan pandemi, nggak langsung kita oke, pandemi terus kemudian ketemu obat terus final, nggak mungkin kayak gitu. Nah, di sini kita menemukan, kita coba kita cari di Play Store, kita cari berbagai macam game, kita satukan. Di sini ada Endless Fall, ini mau ke kanan ke kiri, ada beberapa banyak game yang kita cari, yang kita jadikan referensi, kita diskusikan, ini bisa masuk nggak ya di self reward kayak gitu. Oke, membangun kerjasama tim udah. Kemudian di sini juga ada promotion. Promotion ini juga nggak kalah pentingnya dari yang tadi, karena untung-untung kalau teman-teman nanti insya Allah, amin, masuk di tahap 3, bisa join di exhibition-nya, promotion ini juga pasti dibutuhkan. Promotion apa? Mengenalkan game kalian, karya kalian yang pertama kepada juri. Gimana cara ngemas semenarik mungkin, sebaik mungkin, dan bagaimana ini bisa masuk ke kriteria para juri seperti itu. Untung-untung juga masuk di exhibition-nya, karena di exhibition-nya kalian datang di exhibition-nya, mungkin kawan peserta kalian, mungkin sesama mahasiswa, atau mungkin bahkan para pecil atau siapapun itu yang benar-benar praktek di dunia game. Dan yang pasti, keuntungan kita ikut Mage 7 ini ada reward-nya dan ini juga nggak sedikit. Ini lumayan banget, apalagi bagi kita anak kos, seperti itu. Dari sini pun udah kita lihat bahwa ikutan Mage 7 ini nggak ada ruginya, banyak untungnya, yang pasti untuk diri sendiri, membangun potensi diri sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin Kak Rizka bisa menambahkan? Oke, dari pengalaman kita kemarin itu, ikut Mage 6 di tahun 2020 di saat pandemi lagi besar-besarnya yang Mbak Amira. Ya. Kita hingga ambil tema dari game kita itu tentang pandemi ini. Nah, jadi itu menjadi poin lebih atau seperti kelebihan dari game kami. Nah, dari pengalaman kemarin, karena aku megang proposal sama desain asetnya, jadi itu lebih ke proses revisi aset sih yang paling lama dan memakan banyak diskusi, dan juga di lamanya programmingnya. Di situ sih kemarin. Kalau Mbak Mira mungkin. Yang pasti kalau di sini bagi saya job disk menjadi tanggung jawab kita. Tapi enggak semua yang ada di job disk itu kita yang ngerjain. Kita kebingungan, kita bisa minta tolong yang namanya tim, pasti ada yang namanya diskusi, pasti ada yang namanya tolong menolong, seperti itu ya, lebih mudahnya. Dan pengalaman kemarin, alhamdulillah dari aku sendiri banyak banget lawan main yang sama-sama punya kelebihan masing-masing. Ada rasa insecure pasti, tapi kita harus tetap optimis kayak seperti itu. Dan juga mungkin persiapan yang harus lebih matang untuk disiapkan, yang harus persiapan yang matang seperti itu. Karena ngomong-ngomong mengenai juri, untuk Mage 6 sendiri kita harus tahu juri kita. Biasanya kalau mengenai juri itu udah dicantumin di awal dan ada CV-nya. Kita bisa mengetahui beliau ini ahli di bidang apa. Karena nggak melulu juri itu ada di bidang teknis aja, bisa jadi juri itu pebisnis atau penggemar game atau
dosen ataupun yang lain. Kita harus tepat, harus pandai-pandai untuk memperkenalkan karya kita sesuai dengan porsi para juri. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya Kak Rizka dari penjelasan kita. Cukup, Kak. Oke, mungkin cukup. Mungkin bisa disambung oleh moderator. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta ataupun para panitia, jika ada ingin sesuatu yang ditanyakan tentang Mage 7 ini, silahkan langsung on mic atau on mic dan on cam, atau jika terkendala sinyal atau jaringan bisa melalui room chat pada Zoom siang ini. Terima kasih. Izin bertanya. Oke, silakan. Kan nama saya Alif Nur, keturunan Prasaja. Saya dari Teknik Informatika UTM angkatan 2020. Mau bertanya, kan ini kita sudah membentuk tim gitu ya. Nah, itu langkah awal apa yang harus kita ambil gitu, Kak Amira sama Kak Rizka. Jadi kan sudah buat tim gitu. Terus bingung ini, tiga-tiganya bingung. Ini mau ngapain dulu? Ini mau coding dulu atau mau ngedesain dulu atau? Oke. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Pasti ini udah nentuin ide atau belum? Belum apa-apa, belum. Baru sudah baca semua, sudah buat tim, sudah punya tugasnya masing-masing gitu. Ada yang programmer, ada yang writing, ada yang designing, tapi belum ada ide. Oke. Untuk pembagian job list, writing sama yang lain itu udah ada berarti? Nah ya, sudah ada semua. Oke, berarti idenya. Untuk kali ini konsepnya kan game jam, keyword forward. Jadi untuk itu harus dipelajari dan cari banyak referensi yang pasti. Karena untuk Mage 6 kemarin itu temanya lebih ke lingkungan dan bermanfaat untuk sekitar. Jadi kami ambil yang pandemi. Untuk kali ini yang pasti banyak-banyak cari referensi dan tanya-tanya mungkin ke cutting, atau mungkin kalau ke kita bisa tanya ke saya, Rizka atau Kak Robi, seperti itu. Untuk teknis-teknisnya dan bagaimana cara eksekusi dari game. Yang pasti untuk menentukan siapa writing, siapa desain itu udah baik kok, udah bagus. Berarti tinggal ide, kejar tayang untuk ide, karena kalau kelamaan juga nanti ketinggalan timeline-nya. Nggak mungkin dong udah nentuin tim tapi nggak bisa eksekusi, seperti itu. Oke, thank you. Thank you. Baik, terima kasih untuk Kak Alif Nur atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman atau panitia yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini ya. Ini ada pertanyaan dari Fatoni, Kak. Izin bertanya, Kak, maaf tidak bisa on mic dan on cam karena terkendala sinyal. Saya Fatoni dari Teknik Informatika angkatan 2020 mau bertanya, Kak, apa sih kendala saat perlombaan Mage ITS 6 yang Kakak ikuti
dan mungkin bisa memberikan solusi dari kendala tersebut, Kak. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Kan kendala saat perlombaan Magi ITS 6 yang kemarin kita ikuti itu kan masing-masing job desk pasti punya kendala. Dari aku sendiri mungkin ya seperti yang tadi aku bilang juga, banyak ide dari aset yang harus aku cari juga, revisi-revisiannya juga, terus kendala itu gimana caranya aku handle, yaitu dengan kembali lagi berdiskusi sama teman-teman yang lain, yang programming maupun yang Kak Amiranya. Itu enaknya gimana, mungkin kendala ini apa ada yang bisa berkomentar ini desainnya mau gimana, desain asetnya mau gimana. Jadi kendala terbesar kemarin selain dari lamanya programming itu, di bagian asetnya itu kan harus orisinil dan bikin sendiri. Nah, di situ. Kalau mungkin dari Mbak Amiranya ada kendala dari yang dirasakan? Mungkin kalau dari saya kendalanya itu waktu kita tanya jawab bersama juri, gimana cara kita meyakinkan kalau ini tuh punya nilai positif, punya beda nilai lebih dari masih harus tahu posisi lawan main kita, seperti itu. Biar bisa ngimbangin antara kita dan yang lain. Oke. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari Pak Tony bisa menanggapi. Alhamdulillah sudah jelas Kak, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk para peserta yang belum absen, silahkan absen pada link yang sudah tertera di chat. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya Ahmad Fanani dari Teknik Informatika 20. Tadi di awal ditampilkan mengenai pembagian tugas. Nah, di situ ada game arts dan game design. Mungkin bisa dijelaskan lebih mengenai kedua tugas tersebut. Terima kasih Kak, maaf nggak bisa on mic. Oke. Di sini aku mau jelasin mengenai game designer. Jadi kalau game designer itu bukan yang bagian art, nggak apa-apa sih, kan yang namanya tim itu saling tolong menolong, semua punya kalian. Tapi untuk job design game design itu yang menentukan alur dari awal sampai akhir mau dibawa kemana. Ini sih game dari mungkin kita buka game mau keluar splash, atau kalau ada login mau kemana, kalau ada daftar itu mau kemana. Kemudian kalau game misal mau dari stake 1 itu berapa banyaknya rintangan, berapa minimal scores, maksimal scores, itu ditanggungjawabkan kepada si game designer. Tapi ini nggak melulu loh, semua game designer ini pikir sendiri, yang pasti tetap ada yang namanya diskusi. Kemudian mungkin kalau desain art bisa dijelaskan oleh Kak Rizka. Oke, kalau game artis sendiri itu di mana kalian job desk-nya itu bertanggung jawab untuk membuat asetnya. Asetnya itu misal kayak karakter. Nah, dulu tuh karakternya itu kita beneran berpikir gimana caranya. Ini kan karakternya kita namanya Koko. Nah, gimana caranya itu kita bikin karakter yang cocok namanya dengan Koko, simple, dan mungkin nanti tidak susah untuk di bagian game desainernya. Setiap stage itu nggak kebesaran, nggak kekecilan, gimana caranya. Nah, itu benar-benar dipikirkan oleh game artis. Nah, untuk seperti awan, rintangan, kapsulnya itu juga dari game artis. Nah, mungkin kalau job desk, kalian bisa memang ada programming, ada game designer, ada game artis, tapi di sana juga kalian bisa merangkap. Nah, nantinya nih di Mage 7 juga ada sound di bagian tahap 2, yang video itu sudah ada kriteria penilaiannya, itu ada sound
efeknya itu harus benar-benar masuk ke kriteria lah intinya. Nah, yang lagi kemarin kan belum ada. Nah, untuk yang Mage 7 ini, bagi kalian yang emang punya job desk masing-masing dan emang merangkap untuk job desk seperti pembuatan video ataupun sound yang ini, kalian juga mengambil job desk yang kalian rangkap itu. Seperti itu. Oke. Dan nggak juga dalam setiap game, perlombaan game, kalau 3 orang itu nggak melulu ini sebagai patokan untuk job desk tuh nggak melulu, masih banyak lagi istilah-istilahnya, dan yang pasti kalian bisa mempelajari sendiri hal itu. Sudah cukup mungkin. Apakah menjawab? Oke. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang lewat dari WA, Kak. Seperti ini pertanyaannya. Ketika ikut lomba yang sifatnya pengembangan, bagaimana caranya menuangkan ide yang sudah ada dengan optimal? Karena kadang ide kita bagus, tapi cara kita menuangkan dan mengimplementasikannya itu kurang. Jadi kurang menarik di mata juri. Terima kasih. Oke. Ini termasuk ke yang pertama, itu ke kelebihan dari game kalian. Yang namanya game, yang apapun namanya karya, pasti punya kelebihan, dan itu kalau bisa kalian unggul-unggulkan, dan kalau memang ada kekurangannya, sebisa mungkin enggak ditunjukkan ke juri. Seperti itu. Kalaupun memang sama juri itu ketahuan, tahu, ya yang pasti kita ngomong aja, jujur aja, untuk hal ini kami belum, tapi kami masih dalam proses pengembangan, seperti itu. Dan juga dari segi jurinya, sebelum tahap ketiga yang pasti itu kita udah tahu siapa yang nanti bakal jadi jurinya. Kalau memang itu bukan GS loh ya, kalau biasanya tuh yang namanya GS kan masih belum tahu, masih tanda tanya sampai hari H. Dan tapi ini jarang banget. Biasanya tuh malah juri itu udah ditentuin, mungkin jurinya nanti akan Bapak ini, Ibu ini, itu udah ada, dan kita bisa mempelajari background-nya. Seperti itu. Karena bisa jadi pertanyaan dari juri itu dari segi teknis, berarti kita unggulkan yang dari teknisnya. Kemudian bisa jadi itu dari seperti yang lain, seperti bisnis, ataupun kalau saya pernah kemarin itu dari selebgram. Tapi nggak melulu ini harus jadi patokan. Berarti kan wawasannya nggak hanya di dunia game, tapi gimana cara memperkenalkan karya, memperkenalkan gamenya ke siapapun itu orangnya, seperti itu. Mungkin dari Rizka bisa nambahin. Oke, kalau emang menurutku ya, kalau emang ide kalian menurut kalian udah bagus dan kalian kurang mengimplementasikannya, mungkin dicoba aja dulu. Ide kalian misal bikin game ini, nah tapi kalian, aku takut Kak nanti aku nggak bisa bikin programming yang bagian ini, stage yang ini nggak bisa. Nah, ya kalian di proposal, setidaknya kalian sudah punya angan-angan akan membuat ini. Nah, masalah nanti bisa apa enggaknya, setidaknya kalian bisa untuk beberapa lah yang kalian bisa janjikan ke juri di tahap kedua. Nah, itu sudah bisa jadi acuan kalian untuk optimis akan ide dan fitur yang kalian buat gitu. Ya, sama seperti Mbak Amia juga tadi tentang marketing, teknis. Kalau emang kalian di sana kelebihannya ada, ya gak apa-apa. Itu juga dijadikan poin buat tim kalian. Mungkin apa bisa menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih disampaikan Kak. Sudah jelas. Mungkin para peserta lainnya dan juga para panitia ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.
Jika belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya nih Kak. Jika kita itu membuat game, itu konsepan gamenya kita itu sudah bagus gitu Kak. Akan tetapi tampilan game kita itu kurang bagus atau art dari game kita, grafis dari game kita itu kurang bagus. Nah, itu apakah bisa menarik perhatian juri ya Kak? Terima kasih. Oke, izin menjawab juga. Itu menurut siapa? Menurut kamu sendiri atau menurut timmu kurang bagus atau gimana? Apa dari juri mungkin? Menurut saya dan tim saya Kak. Oke, kalau emang sudah dibicarakan di dalam tim, misalnya didiskusikan, dan misal menurut tim kalian emang kurang bagus, ya dari tim kalian gimana desain aset yang bagus itu gimana? Apa misal warna ini kurang background langit. Nah, apa ya yang cocok? Nah, cari juga referensi di internet warna-warna yang bisa dipadu-padankan sama karakter-karakter atau aset yang lainnya. Nah, jangan jadikan juga satu acuan kalian cuma diskusi aja gitu loh. Kalian juga harus cari referensi keluar, atau mungkin kalian bisa cari referensi game-game yang ada di Play Store. Mungkin, nah, kalau yang kita kan, misal yang kemarin aku tuh gamenya kan ada referensinya dari Fly or Die, tahu kan Fly or Die sama Endless Fall. Nah, itu kan simple, berwarna, tapi konsepnya masuk gitu loh. Nah, kalian tuh misal mau bikin game sederhana seperti itu, ya kalian juga gak jauh dari aset seperti itu gitu loh. Cuman ya kalian poin-poin dari misal kalian mau membuat kapsul atau tembak, itu pasti kalian udah dari diri kalian sendiri gimana kreatifnya kalian, seperti itu. Mungkin cukup menjelaskan. Baik Kak, terima kasih. Sangat jelas. Oke, sama. Mungkin dari user lainnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dengan on mic atau jika terkendala sinyal bisa melalui chat. Mengingatkan kembali untuk para peserta yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu di link yang sudah tertera di room chat Zoom ini. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Huda. Izin bertanya Kak, saya Huda dari Teknik Informatika. Bagaimana tips untuk presentasi karya di hadapan para juri, mengingat banyak kompetitor yang lebih bagus Kak, semisal waktu di final. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Jadi untuk Mage 7, Mage 6 kemarin, untuk sistem presentasinya itu satu tim itu dengan juri, jadi nggak dilihat sama kompetitor lain. Dan kalau bagaimana dengan kompetitor yang lebih bagus, itu pasti kita lihat dari video trailernya. Kalau sudah di tahap final pun, pasti udah nggak mikirin mau merubah ini itu, seperti itu kan. Yang pasti kita meyakini yang namanya PPT, yang namanya menampilkan karya, itu pasti ditunjukkan yang baik-baik seperti itu. Dan nggak mungkin juga kita mau membandingkan dengan kompetitor yang lain seperti itu. Yang pasti kalau insecure itu pasti ada, tapi di saat itu fokus aja sama karya kalian, game kalian. Mungkin Kariska ada tambahan? Oke, kalau bicara tentang banyak kompetitor yang lebih bagus sih,
kalau udah game ya untuk game seperti kami yang sederhana dan emang bertujuan dengan konsep dan tema yang ya hanya patokannya seperti itu. Nah, kalau dari kompetitor yang lain ya pasti kayak ada yang lebih kayak dari masalah teknisnya, cara bermain mereka menggunakan grafis yang 3D, sedangkan kita yang 2D. Nah, pasti kita dalam diri kita sendiri itu pasti insecure. Tapi apa? Balik lagi ke kita sendiri. Kalau kita udah yakin dari awal, makanya itu tadi aku tekankan di proposal kalian harus memikirkan ide yang menarik. Nah, di presentasi ini, walaupun kalian bertemu dengan banyak kompetitor yang lebih bagus gamenya dengan grafis segala macam, kalian tuh bakal punya percaya diri dengan tema itu gitu loh. Kalian punya percaya diri dengan aset yang udah kalian buat, yang sudah kalian diskusikan bersama dengan alur game yang oh ini sederhana tapi ini tuh jelas gitu loh daripada yang ini gini. Jadi jangan terlalu dipikirin. Pokoknya kalian fokus percaya diri sama apa yang udah kalian buat dari awal itu sih. Jadi nervous pasti ada, cuman ya udah jalan aja. Kalau ditanya ya jawab, kalau emang itu bagian kalian ya kalian jawab seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin Kak Huda ada ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Siap Kak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Huda atas pertanyaannya. Mungkin dari peserta lainnya ataupun dari panitia ada yang ditanyakan lagi, silakan ditanyakan. Terima kasih. Baik, jika belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya lagi nih Kak. Bukan bertanya sih Kak, cuma ingin tahu aja gitu. Mungkin game atau karya yang Kakak buat itu bisa didemokan dan dipresentasikan gitu Kak. Biar para peserta itu tahu bagaimana sih gamenya gitu. Terima kasih Kak. Oke, untuk demo itu berbasis. Oke, di sini aku share screen di videonya aja. Jadi di demo via video aja karena ini kan berbasis masih di mobile seperti itu. Dan untuk mage 7 kali ini harus PC dan mobile. Baik Kak, terima kasih. Aku mau share screen sebentar. You have 3 new WhatsApp messages. Baik Kak. Oke, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan Kak? Kedengeran sounds dari YouTube-nya nggak?
Enggak, Mir, enggak. Oke. Mohon maaf Kak, tidak kedengaran. Oke, bentar ya. Oke, ini di sini. Oke, di sini aku jelasin aja untuk backsound-nya. Mungkin kalian bisa play sendiri. Kalian bisa main sendiri, demoin sendiri di HP kalian masing-masing. Atau kalian bisa play di YouTube. Nah, di sini dari awal. Oke. Ini sticknya yang pasti yang udah kita cantumin di proposal. Ada luar angkasa, ada langit, kemudian gedung, laut, dan ada 4. Nah, di game ini kita nggak bisa milih mau stake berapa. Jadi untuk subject ini harus urut dari ini di stake ke 1 dari langit terlebih dahulu. Nah, yang pasti di demonya itu nggak ada melewati berbagai macam rintangan itu nggak ada. Ini diedit untuk memenuhi kriteria dari video trailer tadi. Sebisa mungkin itu dijelasin. Sebisa mungkin itu dijelasin lebih lengkap. Ini fiturnya, kelebihannya apa? Kalau saat ini bisa dipercepat. Si icon bisa turun secara cepat. Seperti itu. Nah, yang seperti aku bilang harus dari awal sampai akhir. Berarti ini gamenya kalau menang mau dapat apa, kalau kalah mau dapat apa itu sudah harus ditentukan. Gambaran awal dari gambaran pertama kali kita membuka aplikasi Save the World. Seperti itu. Mungkin cukup untuk demo. Demonya langsung aja kalian download, kalian unduh di HP kalian masing-masing. Save the World, Bebadev, dan jangan lupa untuk komen di bawahnya karena perlu banget untuk evaluasi dan diskusi lebih lanjut. Cukup. Baik, terima kasih Kak atas pemaparannya. Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini karena juga sudah memasuki waktu asar. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan dan dokumentasi. Baik, izinkan saya untuk membacakan beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi pada siang hari ini. Nah, untuk cabang Mage 7 sendiri itu ada 4, yaitu AppsDev, yaitu perlombaan aplikasi yang berskala nasional. Ada GameDev, itu menunjukkan game jam dengan keyword forward, dan LOT Dev, dan selanjutnya ada Olimpiade. Olimpiade ini untuk SMA yang berfokus pada 3 mata pelajaran, yaitu fisika, pemrograman, dan logika. Nah, untuk di Mage 6 kemarin itu tidak ada subbab marketing pada proposal. Nah, pada Mage 7 ini marketing itu sangat dibahas di proposal.
Oke, selanjutnya tips pembuatan proposal, yaitu yang pertama harus inovatif dan kreatif. Kita harus bagaimana mungkin para juri itu tertarik dengan proposal kita. Yang kedua itu harus sesuai format. Format itu sudah dibuatkan juri dan tidak boleh kita rubah. Yang ketiga itu konsep ide dan implementasi yang jelas. Yang keempat berdasarkan kriteria penilaian. Yang kelima poin menarik atau kelebihan dari game. Kita itu bisa melebih-lebihkan di story dan juga di latar belakang. Dan juga yang keenam itu marketing yang meyakinkan. Nah, segala bentuk kegagalan dalam proses testing game yang disebabkan kegagalan akses bukan merupakan tanggung jawab panitia maupun juri. Selanjutnya, tips pembuatan PPT. Yang pertama yaitu inovatif dan kreatif. Yang kedua, konsep ide dan implementasi yang jelas. Yang ketiga yaitu poin menarik atau kelebihan dari game kita. Selanjutnya, diskusi adalah sesuatu yang penting dalam pembuatan game yang dikerjakan secara berkelompok. Tips presentasi yaitu ada dua, yaitu yang pertama percaya diri, fokus aja sama karya kita dan jangan pernah insecure pada karya orang lain. Yang kedua yaitu menjelaskan secara rinci dan meyakinkan juri bahwa ide kita itu benar-benar berkualitas. Nah, manfaat apa aja sih yang kita dapat jika kita ikut dalam Mage 7 ini? Yang pertama itu kita bisa mengasah skill kita, yaitu skill reading, desain grafis, dan programming. Yang kedua, mengembangkan kerja sama tim. Yang ketiga itu promotion. Dan keempat, tentunya kita akan mendapatkan hadiah. Nah, mengikuti Mage 7 ini tidak ada ruginya, akan tetapi banyak untungnya untuk membangun serta mengembangkan potensi diri. Nah, sebelum kita mengikuti lomba itu, kita sebelumnya harus mengetahui CV jurinya. Kita harus pandai-pandai untuk memperkenalkan proyek kita kepada juri kita, sesuai dengan CV juri kita sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kesimpulan dari saya. Kita